Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Azabi semua. Selama ini kaum sekte Wahabi menutup-nutupi kerancuan dan kebatilan akidah mereka dari para pengikutnya. Ya wallahu alam, mungkin karena takut kehilangan masa dan pengikut dan takut pengikutnya beralih ke akidah yang benar dan lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mengetahui kebatilan ajaran sekte Wahabi yang mereka sembunyikan itu. Ashabi semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan berhenti mengungkap kebatilan ajaran sekte Wahabi secara akurat dan bukti valid berdasarkan kitab-kitab ulama sekte Wahabi sendiri maupun kitab ulama panutan mereka. Ya, sahabatku semua. Dan kami akan menunjukkan pada publik kerancuan serta kontradiksi akidah sekte Wahabi di kalangan mereka sendiri, yang dimana selama ini disembunyikan oleh para tokoh sekte Wahabi. Ya, selanjutnya hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kami akan ungkapkan kontradiksi antara fatwa Imam Ibnu Taimiyah versus fatwa Syekh Utsaimin. Fatwa Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harani itu mengatakan Allah diangkat oleh para malaikat pengemban Arsy. Jangan kamu mengingkarinya, wahai orang yang suka membual lagi sombong. Fatwa Syekh Ibnu Al-Utsaimin, beliau mengatakan Allah sama sekali tidak diangkat oleh para malaikat pengemban Arsy, wahai pendusta. Dua pendapat ini saling kontradiksi, dan itu adalah kesimpulan dari pemikiran akidah masing-masing terkait istiwa Allah di Arsy yang tidak sepantasnya terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kebatilan ajaran mereka. Ya. Perhatikan dan dengarkan nih bukti perkataan mereka. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Talbis Al-Jahmiyah juz 3 halaman 655 sampai 656. Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, maka dijawab untuk orang yang suka membual dan sombong ini, sesungguhnya Allah Maha Agung dari segala sesuatu dan lebih besar dari makhluknya. Dia tidak dibawa oleh Arsy secara keagungan dan kekuatan, dan tidak pula dibawa oleh para malaikat pengangkat Arsy dengan kekuatan mereka, dan tidak pula diangkut oleh Arsy. Akan tetapi mereka membawa Allah dengan kudrah Allah. Ashabi semua. Alhamdulillah. Dari kalam Imam Ibnu Taimiyah ini bisa dipahami bahwa para malaikat pengangkat Arsy tidaklah membawa Allah yang ada di Arsy dengan kekuatan mereka sendiri. Akan tetapi Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat itu sehingga mampu mengangkat Allah yang sedang duduk di Arsy. Nah, lebih jelasnya ya, mari kita simak, kalian dengarkan kelanjutan cerita Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, sungguh telah sampai kepada kami bahwasanya ketika para malaikat menggotong Arsy dan di atasnya ada Allah di dalam kemuliaan dan kewibawaannya. Di atasnya ada Allah di dalam kemuliaan dan kewibawaannya. Mereka, para malaikat, menjadi lemah dan duduk berlutut, sehingga mereka diperintahkan atau ditalqin membaca la haula wala quwata illa billah. Seketika
mereka mampu menggotongnya dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena itu, niscaya Arsy, para malaikat penumpang Arsy, langit, bumi, dan apa yang ada dalam keduanya tidak akan mampu menggotong Allah. Ashabiku semua, selanjutnya Imam Ibn Taimiyah berkata, seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan bersemayam di punggung nyamuk. Maka nyamuk pun akan mampu menggotong Allah dengan qudrah dan kelembutan rububiyahnya. Maka bagaimana dengan Arsy yang agung dan lebih besar dari langit dan bumi? Ashabiku semua yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat fatwa Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu juz 1 halaman 380. Ya. Itu Syekh Utsaimin berkata, makna Allah bersemayam di atas Arsy adalah sesungguhnya Allah berada di atas Arsy. Akan tetapi dengan ketinggian yang khusus. Bukan maknanya bahwa Arsy menggotongnya selamanya. Arsy tidaklah menggotong Allah. Demikian juga langit. Kemudian, ya, itu pada juz 2, halaman 86, itu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika Allah kursinya telah meliputi langit dan bumi, maka janganlah seseorang menyangka selamanya dengan sangkaan yang dusta, bahwa langit menggotongnya dan menaunginya. Ashabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai penganut Wahabi, siapakah di antara keduanya yang mengikuti akidah salaf? Siapakah di antara keduanya yang mengikuti akidah salaf? Ya, ashabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas tertera dalam kitabnya. Ya, dalam kitab Al-Imam Syekh Ibn Taimiyah dan juga Syekh Al-Utsaimin. Ya, silakan kalian buka kitabnya, kalian baca, ya. Setidaknya ini mengurangi keminiman ilmu kita, setidaknya bisa menambah referensi kita dalam menuntut ilmu, ya. Kalau ditanya thariqah kami itu apa sih? Thariqah kami itu ngaji. Ya. Ya, mengetahui, ya, melengkapi, mengetahui perbedaan. Ya, jadi sekali lagi, ini penting nih pesan untuk kalian semua, jangan jadi orang yang sufaha. Ya layaknya seperti kelompok Wahabi. Apalagi itu yang senang menghujat, yang senang menghina, mencaci. Ya, itu golongan orang-orang sufaha tuh. Ya, orang yang kekurangan akal. Ya. Maka kita diperintahkan untuk apa dari Nabi? Iqra, baca. Jadi ayo, mulai sekarang itu kami mengajak kepada saudara-saudara kami dari kalangan Wahabi, ya, perbanyak lagi referensi, senang baca kitab, ya, biar tahu. Baca kitabnya, jangan kitab terjemah, ya, tapi juga kitab yang Arab itu, ya, yang gundul itu, agar tambah luas lagi. Maka Buya Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu pernah mengatakan, ya, apalagi terkhususnya penuntut ilmu, orang yang mempunyai wawasan dan sudut pandang yang luas, dia tidak akan mudah menghujat orang lain, menghina orang lain, mencaci maki lain. Ya, malahan ya mereka akan memberikan referensi lagi, memberikan ilmunya lagi. Ya, ilmu dibalas dengan ilmu. Begitulah seorang muslim yang baik. Begitulah cara beragama yang baik. Dan saya pikir semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.